Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat untuk memulai proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Rahmat Poncowasito ACMM, NIDN 1026048606. Nama perguruan tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cakrawala, program studi manajemen. Pada semester ini saya akan menjadi dosen pengampu mata kuliah MSDM. Kode mata kuliahnya NKB 314. Jenis mata kuliah wajib, bobot SKS tatap muka 3 SKS. Merupakan suatu kehormatan bagi saya dapat belajar dan berdiskusi bersama saudara sekalian selama 1 semester ke depan. Saya berharap perkuliahan ini tidak hanya menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga menjadi ruang untuk bertukar gagasan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membangun sikap profesional. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh mahasiswa untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Baiklah, untuk deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan penjabaran dari konsep manajemen yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset strategis organisasi yang akan menentukan keunggulan bersaing organisasi. Mata kuliah fungsional manajemen ini membahas tentang fungsi-fungsi pengelolaan manajemen sumber daya manusia meliputi perencanaan, pengrekrutan, seleksi, pendidikan, dan pelatihan. Penilaian kinerja, pengembangan karir, reward, dan retirement. Aplikasi tentang teori-teori fungsi MSDM juga dibahas dalam pembelajaran. Metode perkuliahan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Metode perkuliahan pada mata kuliah sumber daya manusia dirancang dengan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran. Dosen berperan sebagai fasilitator dan mengarahkan, membimbing, serta memberikan umpan balik terhadap pencapaian kompetensi mahasiswa. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui kombinasi berbagai metode, antara lain ceramah interaktif untuk memberikan pemahaman mengenai konsep, teori, dan fungsi diskusi kelompok, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama, serta studi kasus yang menggunakan permasalahan di bidang MSDM, sehingga mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan solusi berdasarkan teori yang dipelajari. Selain itu, pembelajaran dilengkapi dengan presentasi kelompok untuk mengembangkan kemampuan analisis, pengambilan keputusan, kreativitas, serta penyelesaian masalah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia di berbagai organisasi. Pada materi tertentu juga digunakan simulasi, seperti proses rekrutmen dan seleksi, wawancara, penilaian kerja, negosiasi hubungan industrial, maupun penyelesaian konflik di lingkungan kerja, agar mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih aplikatif. Capaian pembelajaran mata kuliah. Selain mata kuliah ini, partisipan diharap mampu untuk menjelaskan konsep dan teori-teori tentang pengelolaan sumber daya manusia. Melalui mata kuliah ini, partisipan diharapkan dapat menganalisis dan memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan aspek pengelolaan personalia. Lebih lanjut, mata kuliah ini berpartisipan dapat memahami penerapan atau aplikasi konsep MSDM dalam tatanan praktis. Mata kuliah ini juga bertujuan untuk memahami kondisi internal organisasi, karena organisasi beroperasi pada lingkungan yang selalu berubah dan tingkat persaingan yang semakin kompetitif. Bahan kajian materi pembelajaran. Pertemuan pertama, fungsi, peran, dan strategi MSDM. Pertemuan kedua, estetika MSDM. Pertemuan ketiga, MSDM strategi dan perencanaan MSDM. Pertemuan keempat, analisis pekerjaan. Pertemuan kelima, rekrutmen dan perencanaan personel. Pertemuan keenam, seleksi dan testing wawancara serta interview kandidat. Pertemuan ketujuh, pelatihan dan pengembangan karyawan.
Pertemuan ke-8, manajemen kinerja dan penilaian kerja. Pertemuan ke-9, ujian tengah semester. Pertemuan ke-10, menetapkan rencana upah strategis. Pertemuan ke-11, etika perlakuan adil yang dijamin dan treatment dalam MSDM. Pertemuan ke-12, manajemen dan pengelolaan karir. Pertemuan ke-13, kompensasi dan remunerisasi. Pertemuan ke-14, kompensasi dan remunerisasi. Pertemuan ke-15, motivasi dan kepuasan kerja. Pertemuan ke-16, hubungan industrial dan aspek hukum dalam ketenaga kerjaan. Pertemuan ke-17, keselamatan dan kesehatan karyawan. Pertemuan ke-18, ujian akhir semester. Demikian perkenalan singkat dari saya. Saya berharap kita dapat menjalin komunikasi yang baik, saling menghormati, dan bekerja sama dalam menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, selamat siang adik-adik mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cakrawala. Selamat datang kembali di kelas saya. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat, semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Itu subnya rekrutmen dan seleksi. Oke, terima kasih adik-adik mahasiswa karena sudah waktunya dan kita mulai mata kuliah manajemen sumber daya manusia pada program manajemen sumber daya manusia tersebut. Subnya adalah rekrutmen dan seleksi. Oke, jadi rekrutmen dan seleksi mungkin sudah banyak yang mendengar atau apa itu rekrutmen dan seleksi. Atau sudah mendengar saja atau belum mengerti juga. Kita akan belajar hari ini ya dari mahasiswa. Kita lanjutkan lagi. Jadi kita akan membahas yaitu 3 SKS. Dari mahasiswa semuanya 120 menit. Saya akan memberikan presentasi dalam bentuk presentasi informatif, presentasi persuasif. Nanti saya akan membuka diskusi kelompok, tentunya dengan tanya jawab, dan saya akan berikan tugas kalian pelajari dan nanti praktekkan juga sampai belajar. Baiklah, jadi mahasiswa agar kita semakin jelas mengapa kita perlu belajar MSDM hari ini. Jadi capaian pembelajaran yang diharapkan pada hari ini adalah tentunya mahasiswa diharapkan untuk mampu memahami yang pertama konsep dasar pada MSDM khususnya rekrutmen dan seleksi. Selain itu juga adik-adik mahasiswa diharapkan untuk memahami strategi dan analisis. Ya, juga konsep dasar tentang proses rekrutmen dan seleksi. Adik-adik mahasiswa nanti diharapkan bisa menjelaskan. Seandainya ada yang nanya nih, apa itu rekrutmen, seleksi, gitu ya. Bisa itu juga mampu membahas kasus-kasus yang ada. Baiklah, sebelum saya memulai, saya sedikit membahas tentang pertemuan kita yang kemarin dan juga perencanaan. Jadi kita sudah bahas kemarin tentang perencanaan MSDM. Hari ini kita akan membahas terkait dengan rekrutmen dan seleksi yang nanti tentunya akan dilanjutkan dengan pelatihan karyawan, orientasi karyawan, penilaian kinerja dan promosi, serta transfer yang lainnya. Baik, kita lanjutkan adik-adik mahasiswa. Sebagai gambaran pada siang ini jadi pembahasan kita hari ini menyangkut adik-adik mahasiswa agar mengetahui pengertian rekrutmen, apa pengertian untuk seleksi, manfaatnya apa, langkahnya apa, dan juga sumber-sumber tenaga kerja lain. Itu kita akan diskusi dan juga terakhir saya akan beri tugas untuk kalian kerjakan di rumah secara individu maupun secara kelompok. Baiklah, kita mulai hari ini terkait rekrutmen dan seleksi. Sebelumnya saya mau tanya nih, ada yang sudah tahu, ada yang sudah bekerja atau belum?
Sudah? Ada yang sudah bekerja, ada yang belum bekerja ya? Oke. Bagi yang belum bekerja atau yang sedang mencari kerja, atau nanti aja deh habis kuliah harus ajak cari kerja. Kuliah dulu, ada satu, nggak apa-apa, itu adalah keputusan adik-adik semua. Namun yang perlu diketahui nanti adik-adik mahasiswa, kalau bekerja akan melakukan atau mengikuti yang namanya proses rekrutmen dan seleksi. Atau nanti adik mahasiswa yang sudah punya usaha di rumah akan melakukan rekrutmen dan seleksi untuk usaha tersebut sehingga diperlukan pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar apa sih sebetulnya rekrutmen dan seleksi? Kita akan mulai, mungkin banyak sekali, sudah banyak sekali yang mengetahui apa yang saya sudah melakukan rekrutmen. Saya sudah mengirim lamaran banyak. Kita mengirim lamaran kerja, kenapa saya kok belum ada panggilan, terus ada interview, kok saya grogi kan seperti itu. Selain itu mungkin kita sudah berkali-kali interview, tapi berkali-kali ya namanya dari Mesma sudah melakukan proses yang namanya rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen itu merupakan kegiatan yang dimulai dari organisasi tersebut memerlukan tenaga kerja, membuka lowongan kerja, mendapatkan calon karyawan sesuai dengan jabatan yang diinginkan. Tujuannya tentu untuk menerima pelamar sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan karyawan sesuai dengan kualifikasi, sehingga bisa mendapatkan karyawan yang dengan memiliki kualifikasi yang tinggi. Oke, contoh sebuah organisasi membutuhkan ada lowongan accounting untuk apa yang dilakukan organisasi tersebut. Pertama, dia menentukan kualifikasi accounting. Pertama, dia akan menentukan kualifikasi accounting yang harus pengalaman 2 tahun, harus sudah pernah kerja di hotel misalnya, karena hotel ini harus bisa berbahasa Inggris, bisa misalnya punya brevet, ya, sertifikasi dan sebagainya. Nah, proses ini akan dimulai dengan lowongan, bagaimana membuka lowongan sesuai dengan kualifikasi yang diinginkan, sehingga apa dasar daripada pembuka lowongan tersebut harus ada. Oke, selanjutnya, saya butuh yang seperti ini agar nanti pada proses seleksi lamaran yang masuk itu kita seleksi apakah sesuai dengan kualifikasi yang kita butuhkan atau tidak. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, gimana sih caranya mencari karyawan kalau ada mahasiswa punya usaha contohnya usaha UMKM. Saya baru nih, contohnya mungkin usaha yang baru viral di Garut, mungkin kita ambil apa itu namanya Besti gitu, yang sekarang lagi viral kan. Tapi kok saya susah sekali mencari karyawan yang sesuai dengan kualifikasi. Di mana saya bisa mendapatkan tenaga kerja di sini? Adik-adik mahasiswa akan melihat kalau sudah punya karyawan di dalam toko. Jadi adik-adik mahasiswa akan melihat kalau sudah punya karyawan di dalam, adik-adik mahasiswa berpikir bisa melakukan mutasi, bisa melakukan rotasi, bisa melakukan rotasi atau demosi serta transfer. Kita sudah bicarakan pada pertemuan kemarin, mutasi dari divisi A ke divisi B yang dimutasi, oh dia bagus ya, sekarang dia sudah bagus, kita tempatkan sampai bagus tidak sampai ke tempat sebelumnya, mungkin ke tempat servis, dan dia punya background S1-nya accounting, pengalamannya penting, kita bawa ke divisi accounting. Nah, sekarang promosi biasanya dulu dia staff, bagus sekali nih kerjanya, bagus cekatan, memenuhi target, kita bisa promosikan menjadi koordinator atau supervisor. Demosi itu adalah penurunan. Oh, dulu dia tuh customer service nggak bagus nih, banyak yang komplain, karyawannya komplain, dia juga komplain, sehingga demosi mungkin dia akan dibagus biasanya
di divisi administrasi misalnya. Udah bagusnya di divisi administrasi misalnya didefinisikan. Ya, kalau transfer antar di dalam divisi yang sama, ya. Jadi itu adalah sumber tenaga kerja internal, bagaimana dengan eksternal. Adik-adik mahasiswa akan menjawab seandainya saya punya UKM. Pertanyaan tadi ya adik, bisa cari itu, kita buka lowongan kerja di koran. Sekarang sudah nggak ada koran lagi. Nah, kita buatkan di online, contohnya di Facebook, di IG, dimanapun boleh. Berbayar juga boleh ya, atau melakukan platform-platform, misal platform online misalnya. Adik-adik bisa melalui prabayar. Jadi adik-adik bisa melalui berbayar atau mendapatkan karyawan di job fair. Ada misalnya pameran atau misalnya dibuka oleh dinas tenaga kerja. Biasanya kita adalah job fair juga pernah mengikuti, kita bisa mencari ke sana atau lulusan. Biasanya lulusan itu pada saat yudisium atau wisuda kita mendapatkan di sana. Kita buka room tersebut, itu yang kita akan mencari karyawan di sana. Headhunter itu ada di mahasiswa misalnya sudah punya kualifikasi seorang GM. Saya seorang manajer sekitarnya dijual oleh headhunter, biasanya dijual oleh headhunter menghubungi saya. Pengalaman saya pernah beberapa kali menjual CV saya di headhunter karena saya berkualitas. Karena saya berkualitas tinggi sehingga orang headhunter itu menjual saya karena berkualitas tinggi. Dia akan menghubungi saya, dia interview saya, masuk kualifikasinya, dan dia bayar ke headhunter. Bagi adik-adik yang belum, bagian dari mahasiswa yang belum pernah membuat surat lamaran kerja, mohon tips biar bisa cepat lolos dipanggil kerja ya. Pertanyaannya bagus sekali. Belum bekerja ya adik-adik, nanti di akhir saya akan memberikan tips membuat lamaran pekerjaan. Saya lanjutkan sedikit tahapan rekrutmen seleksi. Baik, tahap rekrutmen dan seleksi yang ada analisis kebutuhan. Pertama, adik-adik mahasiswa sudah menganalisanya. Saya perlu karyawan accounting. Saya sudah menganalisa. Adik-adik menganalisa kebutuhannya wanita yang sudah pengalaman 2 tahun mengetahui debit kredit, mengetahui sertifikasi accounting, dan sebagainya. Ya, itu menganalisa sudah, detail CV sudah, spesifikasi sudah, baru membuat lowongan pekerjaan. Ya. Nomor 3, setelah itu publikasi lowongan online atau offline. Tadi kita sudah bahas, setelah itu adik-adik mahasiswa, Anda akan melakukan seleksi administrasi sesuai spesifikasi. Yang keenam adalah tes. Adik-adik mahasiswa setelah kandidat misalnya, ada ratusan pelamar sudah melakukan tes. Oh iya, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan sebagainya. Ada 6 nih yang cocok sesuai dengan kualitas kita. Kita akan panggil, ada tesnya, ya. Ini yang kita sebutkan tadi, ada alat-alat tes seleksi. Bagaimana tertulis setelah itu boleh tes kesehatan, boleh wawancara, ya. Setelah 6 kandidat tadi, adik-adik mahasiswa sudah bertemu, sudah interview, dia lolos tes-tesnya itu ternyata hanya 2 orang. Dipanggil ya, oke, ternyata hanya kebutuhan cuma 2 orang. Mohon maaf, untuk yang lain kita jawab permohonan maaf, tidak dipanggil karena ya 2 orang saja. Setelah itu kita berikan orientasi dan penempatan. Orientasi itu bentuknya apa? Menjelaskan tentang organisasi, budaya yang ada, memperkenalkan dengan teman-teman yang ada, atasannya, bawahannya, jalur komunikasinya, dia harus melapor kemana, ya. Setelah itu orientasi terkait dengan kebijakan, peraturan yang berlaku, misalnya cara berpakaian, cara greetingnya,
Seperti itu ya. Ini adalah tahapan-tahapan rekrutmen dan seleksi yang dilakukan oleh seluruh organisasi. Baiklah. Baik, saya ingin menjawab tadi pertanyaan sebelum kesimpulan ini. Saya ingin menjawab pertanyaan, misalnya nih tadi pertanyaan saya ingin bekerja misalnya. Belum bekerja tapi saya ingin nembus nih biar cepat dipanggil. Kadang-kadang adik-adik mahasiswa ya, sesuai dengan pengalaman saya waktu saya masih S1, saya hampir ratusan mengirimkan lamaran dan tidak satu pun dipanggil. Itu pengalaman saya. Kalaupun saya dipanggil interview, saya nggak diambil untuk kerja. Jangankan dipanggil kerja, tapi saya tidak bebas karena ada interview. Ya, baik. Tipsnya dari mahasiswa, jadi pertama, pelajari dulu di mana adik-adik mau melamar. Contoh, sebuah hotel misalnya, Astor, membutuhkan seorang reservasi atau resepsionis. Ya, adik-adik baca dulu tuh, di mana si Astor berdiri tanggal sekian, mempunyai 100 room dengan karyawan seperti ini, paket-paket yang dijual ini dan sebagainya. Jadi sehingga adik menuliskan portofolio adik di sana ya. Halaman pertama membuat lamaran kerja tentang diri sendiri. Saya seorang karya, saya seorang mahasiswa di bidang perhotelan misalnya, atau saya seorang mahasiswa di bidang bisnis digital. Melihat daripada kebutuhan Aston dalam mempromosikan sekian produk saya yakin kualifikasi saya yang saya miliki dapat meningkatkan kinerja daripada hotel Aston tersebut. Nah, itu buat portofolio. Setelah itu buat nama data diri. Pertama tuh data diri. Setelah itu ada yang jelaskan pengalaman adik-adik mahasiswa. Kenapa pentingnya pengalaman organisasi adik-adik mahasiswa? Karena dunia kerja dan dunia praktek nyata itu sangat berbeda. Makanya kenapa kadang-kadang kita diseleksi itu dibutuhkan yang pernah berorganisasi, agar dia tahu bagaimana interaksi dengan people antar orang ke orang, agar dia tahu bagaimana mengambil keputusan, ya. Artinya dia tahu bagaimana harus kerja dalam tim atau kerja pribadi. Hanya orang-orang yang pernah berorganisasi lah yang tahu diri. Daripada mahasiswa yang hanya mahasiswa saja, kuliah saja, tidak pernah keluar rumah, ya, itu adalah seleksi nantinya. Kalau kita sudah uraikan, oh iya, pengalaman organisasi saya, contohnya sebagai ketua BEM, benarnya atau apa itu artinya. Yang penting adik-adik mahasiswa sudah pernah dilatih mentalnya. Ya, itu kan menjadi prioritas untuk lolos seleksi tentunya, karena kalau adik-adik mahasiswa pernah, kalau misalnya magang itu diperlukan banget ya. Di kampus-kampus itu saya pernah magang nih di hotel. Resisten juga itu akan menjadi prioritas. Prioritas daripada misalnya kenapa diperlukan magang, kenapa ada program di kampus-kampus itu, ada kampus sekarang apa namanya PKL, itu biar kita diikuti PKL itu biar kita diikuti kalau ada mahasiswa ya, pengalamannya banyak, lebih bagus. Inti tipsnya yang selain itu desain. Kalian kan dari kampus desain, contohnya gitu, mintalah sama teman-teman di kafe buatin dong desain untuk CV yang cantik, yang manis, menawan hati ya tentunya ya. Banyak CV sekarang ya, desain yang manis cantik tetapi tidak norak gitu ya. Diisi foto kalian yang cantik juga akan menjadi first presentation daripada seorang HRD. Sudah manis sekali baru dilihat di sini ya. Itu dari kesan dari HRD yang disampaikan. Oke, adik mahasiswa, jadi sebelum saya tutup, baiklah kesimpulan daripada mata kuliah hari ini adalah rekrutmen dan seleksi tersebut penting dilakukan oleh seluruh organisasi tanpa batasnya, dari yang kecil ke yang besar ataupun perusahaan-perusahaan internasional pun proses itu tetap dilakukan.
untuk mendapatkan kandidat yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, itu tadi saya sampaikan, rekrutmen menempatkan orang-orang, ya saya ulang kembali, rekrutmen menempatkan orang-orang attention yang udah dia kerja di accounting, dia kerja maksimal, di tempatnya sesuai kualifikasi, ya, juga fungsinya untuk menurunkan knoper. Ada yang tahu knoper? Knoper itu kan nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Knoper itu keluar masuknya karyawan, ada di mahasiswa, misalnya rekrut sekarang nih, aduh, kenapa tidak sesuai dengan saya, tidak sesuai dengan kemauan saya. Jadi ada mahasiswa, misalnya rekrut sekarang nih, aduh, karena tidak sesuai dengan saya, tidak sesuai dengan passion saya. Di sini salah merekrut orang, yang besok pergi lagi, capek ya, merekrut orang lagi, melatih dia lagi, pergi lagi. Itulah yang disebut namanya knoper. Makanya kalau kita bisa kita jaga karyawan tersebut untuk tidak knoper, jadi loyal kepada organisasi, setelah itu memaksimalkan produktivitas, tentunya the rate of the place, dia akan kerja maksimal, keberhasilan proses rekrutmen dan seleksi dipengaruhi oleh perencanaan sumber daya manusia yang baik, penggunaan metode rekrutmen yang efektif, serta penerapan proses seleksi dan objektif, adil, transparan, dengan proses yang terencana dan sistematis. Organisasi dapat memperoleh karyawan yang mampu memberikan kontribusi optimal, meningkatkan produktivitas, mengurangi tingkat turnover, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Baik, sebelum saya tutup mata kuliahnya pada hari ini, ada yang bertanya? Baik, silakan saudara Lilis, apa yang mau dipertanyakan? Baik Pak, saya mau bertanya, jika orang tua saya memiliki toko seperti toko sembako dan pastinya membutuhkan karyawan, apakah kita harus menyeleksi dan merekrutmen sesuai dengan proses yang Bapak jelaskan tadi, atau menyeleksi seperti langsung terima saja begitu? Terima kasih Pak. Terima kasih saudara Yulis. Berarti saudara sudah calon pengusaha ya? Karena orang tuanya sudah punya toko, minimal proses rekrutmen tersebut sudah ada di bayangan saudara Yulis. Nanti sebagai penerus toko, atau bisa dikatakan organisasi, bisa dikatakan perusahaan orang tua, baik toko apakah perlu enggak merekrutmen dan seleksi? Perlu dilakukan di dalam sebuah toko yang kecil ataupun toko yang besar. Seperti misalnya kita katakanlah toko-toko besar supermarket atau toko modern minimarket atau hipermarket, itu pun semua perlu seleksi. Yang tadi saya sampaikan, di sanalah kita bisa mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi. Contoh, penjaga toko tadi saya sudah sampaikan, kalau dia tidak passion, toko akan pergi. Yang kedua misalnya, toko bagian stok. Kalau dia tidak sesuai, bisa jadi salah pengecekan, ya. Barang masuk, barang keluar, kok tidak sesuai atau sudah laku berapa? Karena kualifikasi tidak sesuai dengan posisi tersebut, sehingga tidak running, ya. Bisnis orang tua, saudara Yulis, bisa jadi yang saya katakan tadi saudara Yulis di atas. Jadi bisnis orang tua saudara Yulis sudah bagus, sudah harus sesuai, intinya harus sesuai dengan rekrutmen dan seleksi. Begitu saudara Yulis. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sebelum saya tutup, mungkin saya akan berikan tugas untuk adik mahasiswa semua untuk tugas minggu depan. Tugas kalian membuat video dengan durasi maksimal 10 menit, ya, yang berisi terkait tahapan proses rekrutmen dan seleksi sebuah perusahaan. Ada mahasiswa semua, kalau itu pertemuan hari ini kita akhiri ya, karena sudah waktunya juga. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa tugas-tugas kalian.
Mudah-mudahan kalian juga belajar. Salam sehat selalu. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.